Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai refleksi aksi nyata pada topik 3 tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Hai, nama saya Diarina Hartati. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, program studi Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Pertanyaan pertama, apakah Anda puas dengan proses belajar pada topik ini dan mengapa? Saya puas mempelajari topik tentang strategi pengajaran berdiferensiasi dan contoh penerapannya dalam pembelajaran yang menurut saya diberikan secara lengkap dan jelas. Pada topik ini juga kami diberikan kesempatan untuk mengenal lebih dalam tentang materi yang diajarkan dengan mendapatkan informasi secara mendalam dari narasumber yang berpengalaman. Dalam penggunaan strategi pengajaran ini yang akan digunakan, tujuannya adalah untuk memperhatikan dan menerapkan diferensiasi yang tentunya dapat mengakomodir keragaman peserta didik dan kebutuhan peserta didik pada saat kami akan terjun langsung di lapangan sebagai seorang guru. Pertanyaan kedua, ide apa yang Anda dapatkan setelah belajar pada topik ini? Setelah saya mempelajari topik ini, saya menjadi lebih mengetahui dan memahami mengenai strategi pengajaran berdiferensiasi dan contoh penerapannya di kelas guna pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu dan mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ide yang saya dapatkan adalah untuk menerapkan strategi pengajaran berdiferensiasi dengan menerapkan salah satu model pembelajaran. Salah satu contohnya adalah penerapan model pembelajaran problem based learning, yang mana pada model pembelajaran problem based learning ini menerapkan beberapa strategi pengajaran berdiferensiasi, yaitu strategi pengajaran tidak langsung, strategi pengajaran interaktif, strategi pengajaran mandiri, dan strategi pengajaran eksperimental. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya supaya Anda dapat merealisasikannya? Cara saya dalam menerapkan pengetahuan baru pada topik ini yaitu dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran yang dikaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Adapun langkah-langkah yang dapat saya lakukan, yang pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar peserta didik melalui wawancara atau survei menggunakan angket. Lalu setelah melakukan pemetaan terhadap peserta didik, selanjutnya adalah merancang rencana pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dengan memberikan berbagai pilihan baik dari strategi pengajaran berdiferensiasi dan model pembelajaran yang efektif untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Lalu, saya dapat melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah saya rancang. Dan terakhir adalah saya melakukan evaluasi dan merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Melihat apa saja kekurangan yang dapat saya perbaiki dan bagaimana tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Pertanyaan keempat, apa yang melatar belakanginya? Hal yang melatar belakangi dilakukannya pembelajaran berdiferensiasi adalah karena peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari latar belakang peserta didik, kesiapan belajar, kemampuan belajar, gaya belajar, bakat, dan minat setiap peserta didik yang berbeda-beda. Adanya perbedaan tersebut menunjukkan kebutuhan belajar peserta didik pun berbeda-beda.
Oleh karena itu, dibutuhkan penerapan strategi pengajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodasi keragaman peserta didik dan kebutuhan belajar peserta didik. Pertanyaan yang kelima, apa tujuannya dari kegiatan tersebut? Tujuan dilakukan strategi pengajaran berdiferensiasi tentunya adalah untuk kesejahteraan peserta didik agar peserta didik di dalam kelas saat proses pembelajaran dengan karakter dan latar belakang yang beragam dapat tetap mengikuti proses pembelajaran secara efektif dan dapat mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Selain itu juga, strategi pengajaran berdiferensiasi ini dilakukan untuk mendorong peserta didik dalam belajar secara aktif dan dapat memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Rancangan strategi pengajaran ini dapat mendorong peserta didik dalam melakukan observasi, menganalisa, menciptakan hipotesis, menyuarakan pendapat, menggali pengetahuan sendiri, dan mencari solusi terhadap apa yang dipelajari. Pertanyaan yang keenam, apa indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilan penerapan strategi pengajaran berdiferensiasi yaitu peserta didik merasa nyaman dalam belajar, terlaksananya kegiatan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Peserta didik juga lebih termotivasi dan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya juga terdapat peningkatan keterampilan dan pengetahuan dari peserta didik, tercapainya tujuan pembelajaran yang diharapkan, dan dapat mengakomodir kebutuhan peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi ini bukan berarti tujuannya adalah untuk mencapai KKM yang diharapkan, tetapi melalui pembelajaran berdiferensiasi ini akan ada penambahan nilai ke arah yang lebih baik. Selain itu juga, indikator keberhasilan bagi seorang guru adalah pembelajaran bersama guru tersebut yang dirindukan dan dapat menginspirasi peserta didik sehingga peserta didik lebih semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana langkahnya? Adapun langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam menerapkan strategi pengajaran berdiferensiasi adalah: pertama, memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya adalah melakukan pemetaan yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, baik itu berdasarkan kesiapan belajar, minat belajar, ataupun juga profil belajar peserta didik. Selanjutnya adalah membuat atau merancang modul pembelajaran yang variatif dengan menggunakan model pembelajaran yang efektif serta menerapkan strategi pengajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan rencana pembelajaran yang sebelumnya telah dirancang. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran yang sudah berlangsung secara berkala. Sekian dan terima kasih untuk pembahasan refleksi aksi nyata pada topik 3 pembelajaran berdiferensiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.